Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Kita mau mencoba salah satu bintang di Gias. Ini adalah BYD Etowan, city car listrik compact terbaru yang baru aja diluncurkan oleh BYD untuk pasar Indonesia. Nah, buat teman-teman yang penasaran, ingin melihat detail, spesifikasi, desain, dan juga soal interiornya, bisa main-main ke YouTube channel Carvaganza. Di sini kita akan bahas secara tuntas bagaimana rasa berkendara dari mobil listrik yang harganya ini di bawah 200 juta. So, teman-teman, check this out. Nah, sedikit sebelum kita mencoba mobil ini, saya ingin jelasin bagaimana sedikit soal eksterior ya. Jadi dia memang dilahirkan sebagai mobil city car compact yang rasa ini menarik banget untuk teman-teman pakai dan juga digunakan untuk kebutuhan komuter ataupun juga untuk aktivitas harian. Jadi secara dimensi memang dia compact sekali, jadi memang mudah untuk digunakan di keseharian. Dia punya panjang ini nggak sampai 4 meter, lalu juga lebarnya di 1,7 meter dan tinggi ada di 1,5 mm. Tapi yang menarik adalah wheelbase-nya ada di 2500 mm. Jadi mirip-mirip seperti mobil medium SUV. Nah, kita akan langsung aja rasain rasa berkendara dari mobil listrik BYD ini. Yuk. Ya, buat teman-teman yang ingin mau datang dan cobain seluruh produk BYD, termasuk nih BYD Etowan, teman-teman bisa dimanjakan karena ada eksklusif area test drive untuk BYD. Jadi nggak gabung sama merek lain. Ya gampang aksesnya, tinggal janjian aja sama tenaga penjual untuk icip-icip produk-produk BYD dan juga BYD Etowan. Sekarang kita langsung cobain BYD Etowan di arena khusus test drive dari Gias 2025. Nah, sedikit aja ya teman-teman untuk ngebahas mobil ini. Jadi mobil ini tuh sudah reliable untuk pengaturan posisi duduknya. Karena untuk varian yang kita coba ini adalah varian termahalnya, premium, seharga 235 juta. Dia pengaturan setirnya sudah tilt dan teleskopik, nice. Lalu juga untuk pengaturan jok di driver sudah electric adjuster seat. Itu dia ada 6 arah, teman-teman bisa atur maju mundur, reclining, dan juga untuk tinggi rendahnya. Jadi rasanya untuk postur tinggi berapapun itu kayaknya nggak isu ya untuk ketika mengendarai mobil ini. Apalagi dimensinya compact, rasanya ini akan jadi city car, mobil komuter, apalagi dengan teknologi listrik. Dia akan kasih efisiensi konsumsi daya baterai dan juga mencekek kos ketika Anda beraktivitas harian dibandingkan mobil berbahan bakar fosil. Yap, apalagi sudah didukung sama pengecasan DC fast charging, teman-teman. Jadi ini mobil nggak sampai 200 juta, tapi sudah ada DC fast charging CCS 2. Itu tadi soal pengecasan, tapi kita nggak terlalu banyak bahas itu. Kita bahas first drive dan juga rasa berkendara dari mobil ini di area khusus yang udah disiapin sama penyelenggara Gias ya. Jadi cukup oke, banyak obstacle-nya kayak misalkan putaran, lalu juga ada ataupun speed trap. Jadi kita bisa uji suspensi dan juga area untuk sedikit mencoba akselerasinya. Sedikit untuk posisi berkendara, ini menarik teman-teman. Jadi dia agak dibuat sedikit tinggi, jadi memang berasa commanding untuk duduknya. Lalu juga pandangan ke depan sangat luas. Kita bisa menjangkau area depan dengan sangat baik, lalu juga kiri kanannya spionnya juga oke, dikasih fasilitas yang baik untuk ke belakang, dan juga mirror di tengah ini kita bisa lihat dengan luas ke bagian belakang. Etowan ini mungkin karena memang dimensinya compact, jadi tuh kerasanya kayak mudah aja gitu untuk mendapatkan pantauan ataupun lajur dari marka. Highlight dan selling point dari mobil ini dan sudah saya rasakan adalah bobot setirnya ini oke banget loh. Untuk mobil kelas city car, nggak sampai 200 juta sekali lagi. Bobot setirnya ini pas untuk dimensi seperti ini, jadi nggak yang kosong banget, tapi juga nggak yang berat banget gitu. Jadi seimbang. Teman-teman juga bisa atur setirnya, karena di sini di menu ataupun di head unit 10,1 inci ini, kita bisa atur untuk steering assist mode-nya. Pertama ada yang comfort. Kalau comfort ini ya dia akan bikin setirnya nah setirnya ini akan jadi lebih enteng. Jadi cocok banget ketika teman-teman lagi di perkotaan macet-macet, jadi tangannya nggak mudah pegal. Lalu yang sport, nah ini ketika teman-teman cruising di tol, jadi kecepatannya agak tinggi sekitar 80 sampai 100 km per jam, ini bikin pengendaliannya jadi lebih mantap. Lalu juga terdiri dari comfort dan juga yang sport. Ini juga akan ngasih apa ya, karakter, lalu juga rasa
pengereman yang lebih ataupun disesuaikan dengan pilihan kita, mau yang comfort atau yang sport. Lanjut kita ngomongin pengereman. Jadi pengereman dari BYD Atto1 baik yang varian dynamic yang paling murah ataupun juga yang varian premium yang paling mahal sudah dibekali dengan pengereman cakram di bagian depan dan juga di bagian belakang. Kita tadi coba, memang pengeremannya ini empuk, lalu juga respon dari pengeremannya ini cepat. Apalagi tadi ketambahan dengan brake assist mode teman-teman. Nah, pengeremannya pas, karakter pedal remnya oke, ditambah juga dengan fleksibelnya kita bisa atur bagaimana karakter dari pengeremannya. Ya, kita di depan mau cobain untuk radius putar dari mobil ini. Jadi cukup sempit di depan, kita akan cobain. Saya yakin sih nggak akan kesulitan ya dengan BYD Atto1 ini, dimensinya compact, benar-benar ngasih fleksibilitas ketika teman-teman ingin putar balik dengan mobil ini. Sih, gampang sekali mutarnya, nggak perlu effort, nggak perlu mundur lagi. Jadi satu kali putar patah dia bisa langsung muter balik dengan smooth teman-teman. Nah, untuk pengaturan transmisinya saja dia punya bentuk yang unik dengan pengoperasian yang juga anti mainstream dengan kebanyakan mobil yang pernah saya coba teman-teman. Jadi dia sudah electric gear shift. Kalau misalnya kita ingin jalan drive ya tinggal tarik ke bawah, lalu ketika ingin mundur kita ke atasin, ketika ingin netral kita tekan tombol di paling kanannya. Lalu juga banyak tombol-tombol shortcut yang bisa kita atur di bagian dashboard tengah sini. Kita mau cobain akselerasi dari mobil ini. Jadi dia punya 3 drive mode, ada yang eco, normal, dan yang sport. Kita langsung cobain yang sport. Jadi pengaturannya di tombol sini ada bacaan mode, kita pilih yang smart. Yap, kita langsung cobain. Dari posisi diam sudah sport mode. Langsung 1, 2, 3. Wah, lumayan loh teman-teman. Wah, yap, jadi memang akselerasinya cukup mengejutkan untuk motor lalu juga dimensi mobil yang ada pada BYD Atto1 ini. Jadi secara data teman-teman, dia tuh punya motor listrik di bagian depan, tadi seperti saya bilang penggerak depan, lalu dengan tenaga ada di 55 kW atau sekitar 73,7 horsepower dan torsi di 135 Nm. Tadi kita coba dengan mode sport, ini ya langsung cukup memberikan hentakan ke bagian belakang. Nggak expect dengan motor yang sebenarnya mungil, tapi dia bisa kasih output yang baik untuk sebuah BYD Atto1. Mobil ini dibangun di atas platform terbaru dari BYD. Jadi BYD itu sebutnya e-platform 3.0. Ini adalah platform paling baru, paling anyar dari BYD yang bisa ningkatin sistem integritas, lalu juga ngasih efisiensi daya baterai, lalu juga nunjang keamanan dan memperkuat ataupun memperkokoh sistem rangka dari mobil ini. Tadi kita coba di speed trap, jadi ada obstacle speed trap dengan kecepatan angka tinggi, kita libas, ini suspensinya juga oke, nggak limbung, jadi masih cukup stabil. Jadi itu efek dari platform 3.0 yang ada pada BYD Atto1 ini. Nah, lanjut ngomongin suspensi teman-teman. Suspensi mobil ini dia pakai McPherson di depan, lalu pakai torsion beam di bagian belakang. Nah, dia pakai ring 16 inci untuk peleknya. Jadi sudah cukup oke dengan proporsi ataupun juga dimensi yang ada pada mobil ini. Terutama pada bagian eksterior, jadi kelihatan fitmentnya oke, nggak terlalu yang kecil banget, tapi juga nggak terlalu yang besar banget gitu untuk lingkar peleknya. Ketika dipakai kecepatan tinggi dengan suspensi seperti ini, jadi berasanya tuh nggak terlalu yang limbung, nggak terlalu yang goyang banget. Jadi sudah pas lah untuk settingan suspensi dari BYD Atto1 ini. Nanti kita akan pinjam mobil ini secara lebih detail, lebih menyeluruh untuk kebutuhan harian dan juga kita akan coba deh untuk perjalanan sedikit-sedikit agak jauh untuk merasakan lebih dalam bagaimana rasa berkendara dari mobil ini. Tapi first drive dengan mobil ini sangat tidak mengecewakan, bikin saya amazing dengan tawaran dari BYD Atto1. Sekali lagi ya, dikomparasi dengan harganya yang tidak sampai 200 juta, paling termahal 235 juta, ini jadi salah satu pilihan mobil listrik yang patut untuk Anda pertimbangkan. Ya, buat tinggi badan di 175 cm ketika duduk di bagian belakang ini memang menawarkan ruang kabin yang lega ya, karena dia punya wheelbase di 2500 mm yang kasih ruang yang oke untuk tinggi orang dewasa. Teman-teman bisa lihat ruang untuk saya itu masih menyisakan
space yang sangat banyak, sekitar hampir 10 jari. Lalu juga bagian paha ini tertopang dengan baik dengan joknya. Lalu sudut rebahnya walaupun memang nggak bisa di-adjust, ini sudah cukup oke, jadi nggak terlalu rebah banget dan nggak terlalu tegak banget. Jadi sudah di posisi yang ideal untuk duduk sebagai penumpang di bagian belakangnya. Sudah ada sabuk 3 titik pengaman yang akan kasih kenyamanan juga keamanan. Tapi yang paling menarik di highlight adalah ruang kabin ataupun ruang ketika duduk di bagian belakang ini yang memang berasa luas. Ini seakan kayak cukup menarik ya dengan dimensi compact dari luar eksterior, tapi ketika duduk di bagian row kedua ini masih sangat nyaman untuk Anda duduki. Sekali lagi, untuk orang dewasa, saya 70 cm, headroom lega, legroom lega, ini akan kasih kenyamanan ekstra untuk dipakai komuter ataupun juga dipakai untuk penggunaan road trip. Ya teman-teman, itu tadi hasil first drive dengan BYD Atto One, mobil listrik terbaru dari BYD yang jadi portofolio paling termurah saat ini yang ditawarkan oleh BYD di pasar Indonesia. Mobil yang menarik, mobil yang fun to drive, dan juga harga yang kompetitif, good deal sekali untuk mempertimbangkan BYD Atto One sebagai mobil listrik pertama, ataupun juga untuk Anda yang ingin mencoba mobil dengan teknologi yang benar-benar ramah lingkungan. Buat teman-teman yang penasaran dengan mobil ini, bisa langsung datang ke Gias untuk coba langsung BYD Atto One. So, bagaimana pendapat kamu soal mobil ini BYD Atto One? Coba sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.